Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 7 mata kuliah Himpunan dan Logika Program Studi Pendidikan Matematika 20E Universitas Negeri Medan. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tugas KKNI kami, yaitu mini riset sekaligus proyek yang berjudul metode pembuktian. Dan ada sebuah pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Untuk itu, perkenalkan our team from kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Nur Hazimah Nasution selaku moderator. Di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya yang bernama Adi Prawira, Landong Ignatius Simanihuruk, Safrika Handayani, dan Tahnia Gisela Rodame Lubis. Tak lupa juga dalam pembuatan tugas ini kami dibimbing oleh dosen pengampu kami, yaitu Ibu Sri Lestari Manurung SPD MP. Nah, ada beberapa topik pembahasan yang akan kami bahas dalam video kali ini. Yang pertama, bukti lengkap dan bukti kasus. Yang kedua, pembuktian eksistensi. Yang ketiga, strategi pembuktian. Yang keempat, prinsip konjektur. Yang kelima, prinsip induksi matematika. Dan yang keenam, teorema binomial. Untuk materi yang pertama ialah tentang bukti lengkap dan bukti kasus, di mana bukti lengkap dan bukti kasus ini dibagi menjadi 3, yaitu bukti langsung, bukti tak langsung, dan bukti kosong. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Landong Ignatius Simanihuruk. Kepada Landong, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas bukti lengkap dan bukti kasus. Di bukti lengkap dan bukti kasus ini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama ada bukti langsung, yang kedua bukti tak langsung, dan yang ketiga bukti kosong. 1. Bukti langsung. Bukti langsung biasanya diterapkan untuk membuktikan teorema yang berbentuk P implikasi Q. Di sini P sebagai hipotesis digunakan sebagai fakta yang diketahui atau sebagai asumsi. Selanjutnya, dengan menggunakan P, kita harus menunjukkan berlaku Q. Secara logika, pembuktian langsung ini ekuivalen dengan membuktikan bahwa pernyataan P implikasi Q benar, di mana diketahui P benar. Contoh, buktikan jika X bilangan ganjil, maka X kuadrat bilangan ganjil. Selanjutnya mari kita buktikan. Diketahui di soal bahwa X itu adalah bilangan ganjil. Jadi dapat ditulis sebagai X sama dengan 2N dikurang 1 untuk suatu bilangan bulat N. Selanjutnya, X kuadrat sama dengan 2N dikurang 1 dikuadratkan sama dengan 4N kuadrat ditambah 4N ditambah 1 sama dengan 2 dikali dalam kurung 2N kuadrat ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 2M ditambah 1. Karena M merupakan bilangan bulat, maka disimpulkan X kuadrat sama dengan bilangan ganjil. 2. Bukti tak langsung. Kita tahu bahwa nilai kebenaran suatu P implikasi Q ekuivalen dengan nilai kebenaran kontraposisinya, min Q implikasi min P. Jadi pekerjaan kita adalah membuktikan kebenaran pernyataan implikasi dibuktikan lewat kontraposisinya. Contoh, buktikan jika X kuadrat bilangan ganjil, maka X bilangan ganjil. Selanjutnya mari kita buktikan. Pernyataan ini sangat sulit dibuktikan secara langsung. Mari kita coba saja. Karena X kuadrat adalah bilangan ganjil, maka dapat ditulis X sama dengan 2M tambah 1 untuk suatu bilangan asli M. Selanjutnya, X sama dengan akar 2M ditambah 1. Tidak dapat disimpulkan apakah ia ganjil atau tidak, sehingga bukti langsung tidak dapat digunakan. Kontraposisi dari pernyataan ini adalah jika X genap, maka X kuadrat adalah genap. Selanjutnya diterapkan bukti langsung pada kontraposisinya. Diketahui X genap, jadi dapat ditulis X sama dengan 2N untuk suatu bilangan bulat N. Selanjutnya, X kuadrat sama dengan 2N kuadrat, atau itu sama dengan 2M, yang merupakan bilangan genap. 3. Bukti kosong. Bila hipotesis P pada P implikasi Q sudah bernilai salah, maka P implikasi Q selalu benar apapun nilai kebenarannya dari Q.
Jadi, jika kita dapat menunjukkan bahwa P salah, maka kita telah berhasil membuktikan kebenaran P implikasi Q. Contoh, di dalam teori himpunan kita mengenal definisi berikut. Diberikan dua himpunan A dan B. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B. Ditulis H himpunan bagian B. Jika pernyataan berikut dipenuhi, jika X elemen A, maka X elemen B. Suatu himpunan dikatakan himpunan kosong jika ia tidak mempunyai anggota. Ditanya, buktikan himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan manapun. Selanjutnya mari kita buktikan. Misalkan A adalah suatu himpunan kosong dan B himpunan sembarang. Kita akan tunjukkan bahwa pernyataan jika X elemen A, maka X elemen B bernilai benar. Karena A himpunan kosong, maka pernyataan P yaitu X2A selalu bernilai salah. Karena tidak mungkin ada X yang menjadi anggota himpunan kosong. Karena P salah, maka terbuktilah kebenaran pernyataan jika X elemen A, maka X elemen B, yaitu A merupakan himpunan bagian dari B. Karena B himpunan sembarang, maka bukti selesai. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Landong. Baik teman-teman sekalian, untuk pembahasan kedua mengenai pembuktian eksistensi dan pembahasan ketiga mengenai strategi pembuktian akan dijelaskan oleh rekan saya Adi Prawira. Kepada Adi, dipersilakan. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi pembuktian eksistensi. Nah, ada dua tipe bukti eksistensial ini, yaitu konstruktif dan tak konstruktif. Pada metode konstruktif, eksistensinya ditunjukkan secara eksplisit, sedangkan pada metode tak konstruktif, eksistensinya tidak diperlihatkan secara eksplisit. Contoh, buktikan ada bilangan rasional X dan Y, sehingga X dikali Y rasional. Bukti, kita sudah mengetahui kan bahwa 2 itu irasional. Anggaplah kita sudah dapat membuktikannya. Nah, sekarang perhatikan 2 pangkat 2. Bila ternyata 2 pangkat 2 rasional, maka bukti selesai. Dalam hal ini diambil X sama dengan Y sama dengan 2. Bila 2 pangkat 2 dipangkatkan 2 lagi, sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 2 merupakan bilangan rasional. Jadi, salah satu pasangan X, Y dengan X sama dengan Y sama dengan 2 atau X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2 pasti memenuhi pernyataan yang dimaksud. Pada bukti ini hanya ditunjukkan eksistensi bilangan irasional X dan Y tanpa memberikannya secara eksplisit. Ini dikenal dengan istilah pembuktian eksistensi non-konstruktif. Nah, sekarang masuklah kita ke materi selanjutnya, yaitu strategi pembuktian. Matematikawan memformulasikan conjecture dan kemudian mencoba membuktikan bahwa conjecture tersebut benar atau salah. Ketika dihadapkan dengan pernyataan yang akan dibuktikan, yaitu pertama, terjemahkan setiap istilah dengan definisinya. Kemudian selanjutnya analisa arti hipotesis dan kesimpulan. Kemudian selanjutnya lagi yaitu coba buktikan dengan menggunakan salah satu dari metode pembuktian. Jika pernyataan berupa implikasi, coba buktikan dengan bukti langsung. Bila gagal, coba dengan bukti tak langsung. Bila tidak berhasil juga, coba dengan bukti kontradiksi. Sekian yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Adi. Teman-teman sekalian, untuk materi pembahasan keempat mengenai prinsip konjektur akan dijelaskan oleh rekan saya Safrika Handayani. Kepada Safrika, dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip konjektur. Pertama ada konjektur format, yaitu A. Untuk semua bilangan bulat X, maka X kuadrat tambah 41 adalah bilangan prima, kecuali jika X sama dengan 41. Yang kedua itu 2N tambah 1 merupakan bilangan prima. Dan yang ketiga, berikut adalah konjektur format yang terkenal untuk N lebih besar sama dengan 3. Tidak ada bilangan bulat positif X, Y maupun Z yang memenuhi Xn ditambah
tambah yn sama dengan zn. Konjektur ini disebut dengan Fermat's last theorem ataupun teorema terakhir Fermat. Sampai Fermat meninggal pun belum ditemukan bilangan bulat n yang memenuhi xn tambah yn sama dengan zn tersebut. Nah, yang kedua itu ada konjektur Lagrange. Setiap bilangan asli dapat dinyatakan sebagai jumlah dari 4 bilangan kuadrat. Contohnya yaitu 999 itu sama dengan 302 ditambah 92 ditambah 32 ditambah 32. Nah, yang ketiga ada konjektur Goldbach, yaitu setiap bilangan genap yang lebih besar dari 2 dapat dinyatakan sebagai jumlah dari 2 bilangan prima. Contohnya itu 4 sama dengan 2 tambah 2, 6 sama dengan 3 ditambah 3, 20 sama dengan 7 ditambah 13, 50 sama dengan 3 ditambah 47, dan 100 sama dengan 29 ditambah 71. Nah, yang keempat itu ada konjektur tentang bilangan perfect, di mana banyaknya bilangan perfect adalah tak hingga, semua bilangan perfect adalah genap, dan jika 2n kurang 1 adalah bilangan prima, maka 2n kurang 1 kuadrat adalah bilangan perfect. Bilangan perfect adalah suatu bilangan bulat positif yang jumlahnya sama jumlah semua pembagi sejatinya yang positif sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, yang kelima itu ada konjektur tentang twin primes ataupun pasangan prima, yaitu banyaknya pasangan prima ataupun twin prime adalah tak hingga. Pasangan prima yaitu dua bilangan prima yang berselisih 2. Akhir tentang konjektur tentang pasangan dua bilangan berkawan, yaitu terdapat tak hingga banyaknya pasangan bilangan berkawan atau amicable. Dan yang kedua, dua bilangan bulat positif A dan B dikatakan amicable atau bersekawan jika jumlah pembagi sejati pada bilangan A sama dengan bilangan B dan jumlah pembagi sejati pada bilangan B sama dengan bilangan A. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Sofrika. Baik teman-teman sekalian, untuk materi pembahasan kelima mengenai induksi matematika akan dijelaskan oleh rekan saya Tania Gisela Rodane Lubis. Kepada Tania, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip induksi matematika. Prinsip induksi matematika itu ada 3 macam, yaitu prinsip induksi matematika sederhana, prinsip induksi yang dirampatkan, dan prinsip induksi kuat. Baiklah, selanjutnya prinsip induksi matematika yang pertama adalah prinsip induksi matematika sederhana. Langkah-langkahnya yaitu 1. Basis, tunjukkan P dengan N sama dengan 1 benar. Yang kedua, induksi, misalnya Pn benar untuk semua bilangan positif N lebih besar sama dengan 1. Yang ketiga, langkah induksi berisi asumsi atau andaian yang menyatakan bahwa Pn benar. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Yang keempat, kesimpulan, buktikan bahwa P tambah 1 benar. Bila kita sudah menunjukkan semua langkah tersebut benar, maka kita sudah membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan positif N. Contoh soalnya yaitu gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Penyelesaiannya yaitu langkah pertama, basis, untuk N sama dengan 1, jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1 kuadrat sama dengan 1. Ini benar karena jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1. Langkah kedua, induksi, andaikan Pn benar, yaitu pernyataan 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya ditambah 2n tambah 1 sama dengan n kuadrat adalah benar, atau hipotesis induksi. Catatlah bahwa bilangan ganjil positif ke n adalah 2n dikurang 1. Kita harus memperlihatkan bahwa Pn tambah 1 juga benar, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya ditambah 2n tambah 1 ditambah 2n tambah 1 sama dengan n tambah 1 kuadrat juga benar. Hal ini dapat kita tunjukkan sebagai berikut: 1 ditambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya ditambah 2n dikurang 1 ditambah 2n tambah 1 sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya ditambah 2n kurang 1 ditambah n dalam kurung ditambah 2n tambah 1 sama dengan n kuadrat
kelas selanjutnya adalah prinsip induksi yang dirempatkan. Untuk membuktikan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa basis P dengan N0 benar. Induksi andaikan Pn benar untuk N lebih besar sama dengan N0. Kesimpulan, buktikan bahwa Pn tambah 1 benar. Jika Pn benar, maka Pn tambah 1 juga benar untuk semua bilangan bulat N lebih besar dari N0. Contoh soalnya, untuk semua bilangan bulat tidak negatif N, buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah dan seterusnya ditambah 2 pangkat N ditambah 2 pangkat N tambah 1 dikurang 1. Penyelesaian 1. Basis induksi untuk N sama dengan 0, bilangan bulat tidak negatif pertama. Kita peroleh 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat N tambah 1 dikurang 1. Ini jelas benar, sebab 2 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 0 tambah 1 dikurang 1 yaitu 2 dikurang 1 sama dengan 1. Tuh. Langkah kedua yaitu langkah induksi. Andaikan bahwa Pn benar yaitu 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah seterusnya ditambah 2 pangkat N ditambah 2 pangkat N tambah 1 dikurang 1 adalah benar, yaitu hipotesis induksi. Kita harus menunjukkan bahwa Pn tambah 1 juga benar, yaitu 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah seterusnya ditambah 2 pangkat N ditambah 2 pangkat N tambah 1 dikurang 1 juga benar. Ini kita tunjukkan sebagai berikut. 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat seterusnya ditambah 2 pangkat N ditambah 2 pangkat N tambah 1 kurang 1 sama dengan 2 pangkat N tambah 1 dikurang 1 ditambah 2 pangkat N tambah 1 disebut hipotesis induksi. Hasilnya 2 pangkat N tambah 1 tambah 1 dikurang 1. Karena langkah 1 dan 2 keduanya telah diperlihatkan benar, maka untuk semua bilangan bulat negatif N terbukti bahwa 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah dan seterusnya ditambah 2 pangkat N ditambah 2 pangkat N tambah 1 kurang 1 terbukti benar. Yang selanjutnya yaitu prinsip induksi kuat. Untuk membuktikan ini kita hanya perlu menunjukkan bahwa P dengan N0 benar dan untuk semua K lebih besar sama dengan 0 itu benar. Contoh soal, buktikan bahwa 2 pangkat N lebih besar sama dengan 2N tambah 1, di mana N lebih besar sama dengan 3, dengan N adalah anggota bilangan natural. Penyelesaian, baris induksi untuk N sama dengan 3. 2 pangkat 3 lebih besar sama dengan 2 kali 3 ditambah 1, yaitu 8 lebih besar sama dengan 7, itu benar. Hipotesis induksi, 2 pangkat K lebih besar sama dengan 2K ditambah 1 dianggap benar. Langkah induksinya akan dibuktikan 2 pangkat K tambah 1 lebih besar sama dengan 2 kali K tambah 1 ditambah 1. Berdasarkan hipotesis induksi didapatkan 2 pangkat K kurang 1 dikurang 2 kali 2 pangkat K lebih besar sama dengan 2 kali 2K tambah 1. Hasilnya 2 kali K tambah 1 ditambah 1 terbukti. Terima kasih Tania. Baik teman-teman sekalian, untuk materi pembahasan terakhir yaitu materi pembahasan ke-6 mengenai teorema binomial akan dijelaskan oleh rekan saya Adi Prawira. Kepada Adi dipersilahkan. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi teorema binomial. Apa sih itu teorema binomial? Nah, teorema binomial yaitu teorema yang menyatakan cara menentukan koefisien hasil pangkat dan penjumlahan dua suku yang polanya dapat dibentuk dari segitiga Pascal. Kemudian ekspresi binomial. Apa itu ekspresi binomial? Ekspresi binomial adalah sebuah polinomial dengan dua suku seperti X tambah Y. Seringkali ketika X tambah Y dipangkatkan dengan nilai N tertentu, kita ingin mengetahui bagaimanakah penjabarannya atau berapakah nilai koefisien dari salah satu suku hasil penjabarannya. Nah, bisa kita cari karena terdapat teorema koefisien binomial yang mana kita misalkan X dan Y adalah variabel dan N adalah bilangan bulat non negatif, maka rumusnya yaitu X tambah Y pangkat N sama dengan sigma. Nah, sigma itu yaitu artinya jumlah ya, jumlah. Sigma dari J sama dengan 0 sampai J sama dengan N
di mana kombinasi N diambil J dikali X pangkat N dikurang J dikali Y pangkat J sama dengan kombinasi N diambil 0 dikali X pangkat N ditambah kombinasi N diambil 1 dikali X pangkat N kurang 1 ditambah seterusnya sampai ditambah kombinasi N diambil N kurang 1 dikali X dikali Y pangkat N kurang 1 ditambah kombinasi N diambil N dikali Y pangkat N. Bukti, kita buktikan ya. Kita akan menggunakan pembuktian kombinatorik untuk membuktikan teorema ini. Suku-suku pada hasil penjabaran X tambah Y pangkat N berbentuk X pangkat N dikurang J dikali Y pangkat J. Untuk J sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan N. Untuk menghitung banyaknya suku yang berbentuk X pangkat N dikurang J dikali Y pangkat J, pertama kita perlu memilih N kurang J dikali X dari N faktor. Oleh karenanya koefisien dari X pangkat N kurang J dikali X pangkat dari X pangkat N kurang J dikali Y pangkat J adalah kombinasi dari N diambil N kurang J yang ekuivalen dengan kombinasi N diambil J. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ya teman-teman. Contohnya, berapakah nilai koefisien dari X pangkat 12 kali Y pangkat 13 pada ekspansi X tambah Y pangkat 25? Nah, kita jawab ya. Dari teorema binomial yang telah saya jelaskan tadi, nilai koefisien X pangkat 12 dikali Y pangkat 13 dapat dihitung sebagai berikut. Yaitu kombinasi 25 diambil 13 sama dengan 25 faktorial dibagi 13 faktorial dikali 12 faktorial. Nah, apakah itu faktorial? Faktorial yaitu perkalian, dimana 25 itu kita kalikan dengan 1 kurang dari 25 tersebut sampai seterusnya sampai kali 1, yaitu seperti ini. 25 faktorial sama dengan 25 dikali 24 kali 23 kali 22 kali 21 kali 20 sampai seterusnya dikali 1. Itulah artinya faktorial. Nah, dimana 25 faktorial dibagi 13 faktorial dikali 12 faktorial yang akan menghasilkan 5.200.300. Sekian dari saya teman-teman, terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah menjelaskan materinya dengan baik. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Untuk itu kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.